Sahabat Ilmuna, kita sering menjumpai produk-produk dalam negara kita tercinta ini dengan label non-alkohol, dengan maksud agar konsumen yakin bahwa produk tersebut adalah produk halal, karena disamakan dengan hukum khamar yang jelas haram dan najis. Namun, yang sering diperdebatkan orang awam ialah hukum kenajisan alkohol. Banyak yang mengatakan bahwa semua alkohol itu najis, karena khamar atau minuman keras memabukkan banyak yang mengandung alkohol, dengan dalil, kalau banyaknya najis, maka sedikitnya pun tentu najis. Ada pula yang mengatakan bahwa alkohol beda dengan khamar. Meskipun banyak minuman keras yang memabukkan mengandung alkohol, namun alkohol beda dengan najis. Alkohol pada dasarnya suci ketika belum dicampur sedemikian rupa sehingga menjadi khamar. Yang najis itu khamar, bukan alkoholnya. Sebagaimana yang disampaikan secara tegas oleh Kiai Abdul Wahab Ahmad, salah satu peneliti di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan pengurus wilayah LBM Jawa Timur dalam akun Facebooknya. Beliau mengatakan tegas, bahwa alkohol tidak najis. Hal itu disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab Ahmad, karena sering sekali datang pertanyaan dari muslimin, apakah parfum najis? Apakah hand sanitizer najis? Dan pertanyaan serupa, maka kemudian, Kiai Abdul Wahab Ahmad membuat tulisan yang secara khusus membahas soal ini dengan judul yang jelas dan tegas. Bahwa alkohol tidak najis. Sebelumnya, beliau dalam tulisannya menjelaskan tentang najis, bahwa 1. Najis tidaknya suatu barang ditentukan langsung oleh syariat tanpa adanya ilat atau alasan yang diketahui. Dengan kata lain, perkara najis itu ta'abudi, dibuat sebagai uji ketaatan alias ibadah. Siapa patuh maka dapat pahala, siapa tidak patuh maka dosa. Inilah poin utama soal najis. Beliau memberi penjelasan dengan gambaran, darah yang keluar dari tubuh, kotoran manusia, hewan baik dalam bentuk feses atau kencing, nanah, hewan yang mati tanpa disembelih sesuai aturan syariat, kecuali ikan dan belalang, muntah, wadi, madzi, anjing, babi, susu binatang yang haram dimakan, organ tubuh hewan yang terpotong saat hidup dan khamar adalah barang-barang yang diberi status najis oleh syariat. Jadi semua najis itu, tanpa alasan yang diketahui, melainkan telah ditetapkan oleh syariat Islam sendiri. 2. Karena sifatnya ta'abudi. Barang najis sudah ditentukan oleh syariat, tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi. Dengan kata lain, menentukan barang najis tidak perlu kias. Beliau juga menjelaskan, kadang di sebagian kitab fikih ada istilah kias dalam bab najis, misalnya ungkapan bahwa setiap cairan memabukkan dikiaskan pada minuman anggur atau wain, namun ungkapan semacam ini sebenarnya bukan kias tetapi memang hal yang masuk dalam kategori tersebut. Dari 2 poin di atas, disimpulkan bahwa alkohol sama sekali tidak pernah disebutkan sebagai barang najis oleh syariat, Al-Quran atau hadis. Karenanya, ia tidak bisa serta-merta dianggap najis atau dikiaskan dengan barang najis. Anggapan banyak orang bahwa alkohol adalah najis itu berasal dari dikiaskannya alkohol pada khamar. Ini jelas tidak tepat. Alkohol adalah suatu hal dan khamar adalah hal lain yang sangat berbeda. Memang benar bahwa khamar mengandung alkohol dan bahwasanya ia disebut sebagai minuman beralkohol, tapi yang najis adalah khamarnya, bukan alkoholnya. Sebagai sebuah unsur kimia, alkohol sama seperti unsur kimia lainnya yang hukumnya suci. Ia ada dalam berbagai hal yang dikonsumsi dan digunakan manusia berabad-abad. Dalam buah anggur, durian, apel nangka bahkan pepaya ada alkoholnya. Demikian juga dalam tape juga banyak sekali kandungan alkoholnya. Bila alkohol najis, maka pasti najislah semua makanan tersebut tetapi tidak ada yang mampu menyimpulkan demikian. Masalahnya juga bukan pada sedikit atau banyaknya kandungan alkohol pada makanan-makanan tersebut, namun, yang tepat ialah pada istilahnya yang memang bukan khamar. Apabila dari berbagai bahan beralkohol tersebut kemudian diproses menjadi khamar, maka barulah ia menjadi najis. Status najisnya karena ia masuk kategori khamar, bukan karena ia mengandung alkohol. Andai buah apel diberi setetes kencing, maka najislah buah tersebut. Sama seperti itu juga bila buah apel diberi setetes khamar juga najis tetapi bukan karena kandungan alkoholnya yang sejatinya sudah ada dalam buah tersebut. Kesimpulannya, segala produk yang mengandung alkohol juga suci sebab ia tidak disebut sebagai khamar. Parfum, kologen, kosmetik, hand sanitizer dan sangat banyak produk lainnya adalah barang-barang suci selama ia dicampur dengan alkohol murni. Tetapi apabila ia dicampur dengan khamar, maka ia menjadi barang najis.
Demikian pula alkohol murni yang lumrahnya digunakan sebagai antiseptik atau disinfektan yang tersedia di apotek dengan berbagai prosentase itu, cairan tersebut suci sesuci-sucinya meskipun tidak bisa digunakan untuk berwudu. Bagaimana kalau alkohol murni itu diminum? Tentu haram karena akan membuat keracunan, sama seperti meminum bensin atau minyak gas, namun tidak najis. Bagaimana kalau ia dicampur bahan lain sehingga menjadi minuman memabukkan? Nah, ini baru najis sebab statusnya sudah menjadi khamar. Bila masih ada yang susah menerima penjelasan ini karena terlanjur menyamakan antara alkohol dan khamar, maka perlu diingat bahwa cairan yang ada di kulit yang luka, gatal atau melepuh. Cairan tersebut bila masih bening dan tidak berbau, maka hukumnya suci. Namun bila sudah berbau atau berubah warna, maka najis. Padahal sebenarnya sama saja antara keduanya, hanya saja yang berbau dan berubah warna adalah cairan bening yang sudah berubah nama menjadi nanah. Sewaktu belum menjadi nanah ia suci, saat menjadi nanah ia najis. Demikian juga alkohol, sebelum menjadi khamar ia suci, saat menjadi khamar ia najis. Demikianlah penjelasan gamblang yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, semoga bermanfaat. Amin.